Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di mata kuliah pengantar pendidikan untuk kelas karyawan PVTO UPY 2022 seperti itu. Pada kali ini kita akan coba untuk melanjutkan materi seperti itu dengan beberapa hal yang sudah kita pelajari kemarin seperti itu. Maka berikutnya kita akan mempelajari hal berbeda pada kesempatan kali ini. Jadi secara umum beberapa materi yang sudah saya sampaikan kemarin dan juga ada beberapa tugas ya yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa itu berkenaan tentang bagaimana kita mengharapkan pendidikan atau bagaimana persiapan kita dalam menghadapi atau akan berkecimpung dalam pendidikan seperti itu. Seperti kita memahami tentang apa itu arti pendidikan, arti pelatihan, kemudian yang kemana ada aliran-aliran pendidikan seperti itu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk bahasanya muhasabah ya seperti itu. Bahwa memang di samping hal yang bersifat positif, bersifat harapan, bersifat ilmu yang baik seperti itu, ada beberapa hal yang perlu kita tahu ya. Tentunya ini berkaitan dengan hal-hal minor yang ada di Indonesia seperti itu. Kali ini kita coba untuk membedah sedikit soal masalah-masalah pendidikan. Mau nggak mau ketika kita masuk di lingkungan pendidikan, kita tidak hanya sebatas digaungkan hal-hal yang positif seperti itu. Ada hal-hal yang bersifat negatif dan itu ya menjadi hal-hal yang dekat dengan kita seperti itu. Nah, pada kali ini sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang masalah pendidikan. Hal ini bukan berarti kita akan bahasanya menjelek-jelekan atau membuat hal yang kurang baik ya, atau bahasanya julid seperti itu ya, kalau bahasa kalian julid kepada pendidikan Indonesia. Tapi kita coba untuk melihat cakrawala kita, mungkin ada beberapa yang bisa kita tingkatkan, bisa kita usulkan, kita carikan solusi untuk permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia seperti itu. Saya lanjutkan ya. Nah, ini sedikit mungkin saya geser dulu ini layarnya. Oke. Jadi pada dasarnya ini adalah definisi dari permasalahan seperti itu, atau masalah. Jadi masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi kita punya harapan di sini, kemudian dan kita punya kenyataan. Masalah pendidikan adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud dalam bidang pendidikan. Maksudnya adalah kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya hal yang pengen kita lakukan. Contohnya pendidikan itu pengen kita gunakan sebagai alat untuk mencerdaskan bangsa, alat untuk membuat bangsa kita sebagai bangsa Indonesia itu berkembang seperti itu. Tetapi kita harus tahu bahwa memang hal-hal yang ada di kurikulum, ada di tujuan pendidikan, yang ada di undang-undang seperti itu, terbentur yang namanya kenyataan. Nah, harapan dan kenyataan adalah hal yang sebenarnya tidak berkaitan secara langsung, tapi sangat tipis perbedaannya seperti itu. Kenapa? Karena biasanya harapan itu ditulis, dibayangkan, dipikirkan seperti itu. Tapi ketika harapan itu sudah selesai kita susun, maka kita masuk dalam alam kenyataan atau real life seperti itu. Nah, harapan dan kenyataan ini apabila semakin jaraknya semakin panjang, maka masalah yang di tengah ini, masalah yang menghubungkan antara harapan dan kenyataan ini semakin panjang. Jadi ketika mengharapkan sesuatu tapi kenyataannya juga jauh seperti itu, maka masalah yang ditimbulkan akan jauh seperti itu. Kita mungkin memberikan contoh ya, bahwa memang contoh nih, di Indonesia itu banyak
anak-anak yang tawuran seperti itu. Bahkan di kota-kota besar itu mungkin kayaknya tidak ada ya berita yang memberitakan bahwa tidak ada tawuran. Pasti ada tawuran di kota-kota besar seperti itu. Tetapi memang harapannya itu ya ketika menjadi anak-anak anak sekolah maksud saya seperti itu, memang ya baik, soleh, kemudian berbakti pada orang tua seperti itu. Tapi pada kenyataannya tidak semuanya seperti itu. Sehingga semakin harapan ini bertolak belakang dengan kenyataan semakin jauh, maka masalah yang ditimbulkan juga semakin panjang. Oke, oleh karena itu, caranya untuk agar masalah ini tidak berkepanjangan atau tidak menjadi besar seperti itu, maka harapan dan kenyataan harus dekat seperti itu. Kita bisa mengambil opsi, apakah harapan kita bisa kita turunkan sehingga kenyataannya juga tidak terlalu tinggi, atau seperti apa? Nah, solusi-solusi itu yang bisa kita pilihkan untuk kita seperti itu, khususnya di bidang pendidikan. Karena sesuai dengan profil PPTU, bahwa memang lulusan PPTU itu diharapkan menjadi seorang guru, seorang praktisi di bidang otomotif, seperti itu. Sehingga ya kita tahu bahwa memang ada, kalau kita masuk di bidang pendidikan seperti itu, maka kita tidak hanya sebatas orang yang punya harapan, tapi bisa menyelami di bidang kenyataan seperti itu. Sehingga sesuai dengan profil, sesuai dengan profil PPTU, kita mencetak guru-guru yang bagus seperti itu. Tidak hanya guru-guru yang berpengetahuan luasnya, tidak hanya sebatas keilmuan, tapi bagaimana bisa mencarikan solusi dalam permasalahan-permasalahan di pendidikan seperti itu. Nah, ini adalah masalah pendidikan yang bisa kita lihat, saya tarik dulu ke bawah. Nah, ini ada 4 sesuai dengan Reja Mudiharjo seperti itu. Jadi ada pertama adalah masalah partisipasi atau kesempatan memperoleh pendidikan, ini jelas. Ya, jadi ketimpangan sosial seperti itu menjadi momok yang kayaknya nggak ada ya di Indonesia. Ya tentu dengan orang-orang yang mempunyai kelebihan uang seperti itu atau mungkin kecerdasan akan mendapatkan pendidikan yang lebih layak daripada yang bahasanya tidak ada pendidikan seperti itu, tidak bisa meraih pendidikan. Itu yang mau nggak mau juga terjadi di Indonesia. Ini juga terpengaruh dari ekonomi juga. Ekonomi kita tahu ya, di Indonesia itu ekonominya tidak merata, sehingga ada daerah yang sangat maju sekali, ada daerah yang tidak maju. Contoh nih, sama-sama SMK yang ada di kota Yogyakarta ya, di kota dengan SMK yang ada di pinggir-pinggir Jogja, mungkin Rongkop atau mungkin ya beberapa yang pinggir-pinggir pantai itu, ya pasti secara kualitas memang sangat bagus atau mungkin lebih bagus di kota, karena yaitu kesempatannya lebih besar dalam pendidikan, lebih mudah aksesnya, kalaupun ada apa-apa lebih gampang seperti itu. Ini ketimpangan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah masalah efisiensi pendidikan. Nah, ini berkaitan dengan proses pendidikan, Kita masuk misalnya seperti ini. Di setiap semester, ya, guru atau dosen atau apapun ya, yang itu pasti merancang namanya RPS atau rancangan pendidikan semester, rencana pendidikan semester seperti itu. Nah, biasanya mungkin bapak-bapak di sini juga tahu ya yang menjadi guru. Nah, biasanya itu kita sudah ngelis nih apa aja disampaikan selama pertemuan yang ada di semester 1 semester. Biasanya ada 16 pertemuan dengan 2 ujian seperti itu. Nah, setiap pertemuan itu sudah ada bahasanya apa ya? Sudah ada pokok pikirannya, maksudnya pokok materi yang akan disampaikan. Tapi ternyata di tengah jalan ada libur. Tiba-tiba Bapak Ibu gurunya senam seperti itu. Kemudian tiba-tiba ada rapat. Akhirnya pembelajarannya tidak bisa efektif karena terpotong-potong. Sehingga materi yang seharusnya disampaikan maka akan dikebut. Ada kemungkinan dikebut oleh Bapak Ibu guru. Ataupun kalau tidak disampaikan semua, ada pemotongan materi sehingga tidak efisien. Nah, seperti itu. Itu yang menyebabkan ya masalah di Indonesia, sehingga materi ataupun ilmu yang disampaikan itu tidak bisa merata. Ya, hal seperti itu yang mungkin sebenarnya
secara kurikulum, secara administrasi itu sudah dipikir, oh harus gini, 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 gini. Tapi kenyataan di lapangan tetap lagi ya bertolak belakang dengan harapan seperti itu. Jadi seperti itu ada yang mungkin bisa saya sampaikan gitu. Jadi ada berbagai hal yang bisa kita cermati. Harapannya dengan adanya mungkin mata kuliah ini seperti itu, kita bisa lebih jauh, lebih gamblang atau lebih punya wawasan lebih bagaimana tentang penyelenggaraan pendidikan yang akan kita lakukan seperti itu. Tentunya di Indonesia dan tentunya di SMKG sesuai dengan lulusan PVTU. Sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang berharap, merencanakan, tapi orang yang benar-benar tahu keadaan di lapangan. Sehingga apa yang kita pikirkan itu relevan dengan apa yang diharapkan dan apa yang jadi kenyataan seperti itu. Tidak muluk-muluk, tapi juga tidak terlalu rendah seperti itu. Kita menjadi orang yang bijak seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Silakan apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya, komunikasi dosen dan mahasiswa di e-learning. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.